Kenapa yang? Eh, kamu bikinin aku kopi? Makasih. Panas ya? Panas banget ya ampun. Aku lagi nyicil kerjaan supaya nanti pas hari Rabu itu aku nggak terlalu keteteran sama kerjaanku ya. Tumben kamu bikinin aku kopi, kenapa? Nggak biasanya jam segini kamu bikinin aku kopi itu. Ada yang mau kamu obrolin nggak? Atau ada yang mau kamu sampaikan ke aku? Oh ya, oke, aku berhenti kerja sebentar sambil dengerin apa yang mau kamu bicarain. Sini duduk. Apa? Oke, berat banget pertanyaannya. Sama berat banget ya obrolannya. Iya, kadang sih. Kadang aku juga takut gitu. Tapi apa ya, kayak lagi keusahain. Ya, aku juga penasaran juga sih kayak bisa nggak ya aku nyiapin hal-hal yang baik buat nanti anakku ke depan, anak kita. Nah, kadang aku juga kepikiran sama takut sih, tapi aku ubah rasa takut itu buat jadi semangat biar bisa aku usahain. Ya, bahkan sebelum dia butuh pun udah aku siapin jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun gitu. Ya, gitulah. Kamu apa harapan terbesar kamu untuk masa depan anak kita ntar? Ya, aku ya sama sih kayak kamu. Aku harap gitu kayak di masa depan nanti dia itu bisa ngelampauin aku gitu loh, dari segala aspek. Ngelampauin aku jauh banget. Ya, aku harap kayak gitu sih. Makanya itu butuh dukungan dari kita sebagai orang tuanya, ya kan? Kita harus dukung apapun yang anak kita pengen, yang anak kita minat, apa yang dia mau, apa yang dia butuhin. Berat banget obrolannya. Dasar. Aku jadi kepikiran sedikit sih. Aku boleh sambil ngerokok gak sih? Aku pengen ngerokok sekali aja. Ya, habis obrolanmu tuh berat ya. Jadi aku butuh rokok. Sekali aja. Oke, makasih. Kamu obrolannya serem banget sih. Gila, siang-siang gini kamu ngobrolnya begituan ya? Astaga. Enggak. Asapnya enggak ke kamu kok. Tuh, ke sana, ke kiri. Asapnya. Kamu di kanan. Enggak ke kamu asapnya. Ya, aku itu sih yang tadi aku bilang. Aku pengen dia ngelampauin aku.
Rame banget ya siang-siang gini. Hmm. Hmm? Enggak. Aku tergantung sih situasional kalau itu. Kayak ikutin jalan hidupku atau gimana gitu, atau mirip-mirip gitu kan. Tadi kamu nanyanya gitu kan, kamu pengen dia ngikutin jalan hidup kamu atau apa gitu. Aku sih tergantung anaknya. Entah dia minatnya apa ya, aku 100% dukung minatnya dia. Entah waktu pas kecil dia suka gebuk-gebuk apalah, ntar aku coba. Kayak tugas kita tau gak sih buat nebak-nebak gitu apa yang dia minat dari kecil. Kayak misalkan dia suka gebuk-gebuk apa gitu, nanti aku coba cari apa yang apa sih sebutannya, drum kecil itu. Terus lihat dia cocok gak sama mainannya. Kalau cocok ya aku dukung sampai ya umur 10 tahun lah. Dari kecil sampai umur 10 tahun aku coba lihat, aku coba dukung kayak gitu. Dia ada kemajuan apa enggak. Tapi lama ya, ya coba aja lah. Sambil kita explore minat dia yang lain kan, dalam jangka 10 tahun itu. Pinter. Aku tergantung sih, kayak entah ya, buat aku sih akademis juga penting ya, tapi itu nomor 2. Ya, aku pengen dia punya karakter yang kuat gitu loh. Kayak orang tanpa ketemu dia pun kalau ditanya sesuatu gitu ingetnya dia gitu, ingetnya anak kita gitu. Ya aku pengen dia punya karakter yang kuat dulu di awal pertama tuh. Urutan pertama tuh karakter yang kuat gitu. Yang kedua baru akademis. Nah gitulah. Aku pengen orang inget dia gitu loh, tanpa harus dikasih tahu orang ingetnya dia. Gitulah. Soalnya apa ya, kamu juga, aku salut sih sama kamu. Kamu mau ngobrolin hal ini sama aku. Kita ada bakso tuh lewat, kamu suka bakso kan, aku nggak suka soalnya. Ya makan lah, beli enggak. Dasar, kamu ngapain ikut-ikut aku jadi nggak mau bakso. Tadi aku bilang apa ya, pokoknya ya aku salut sih sama kamu mau ngobrolin hal ini sebelum anak kita tumbuh besar nanti, dan sebelum dia lahir juga. Soalnya apa yang kita lakuin itu bakal ada pengaruh buat masa depannya nanti. Apa yang kita obrolin sekarang itu pengaruh nanti, ada pengaruhnya. Sekecil apapun yang kita lakuin tuh ada pengaruhnya buat dia nanti. Nah ya, jadi kok bisa kamu kepikiran buat ngobrolin hal ini? Gak apa. Nah ya, aku khawatir sih. Aku khawatir soal tempat dia bakal tumbuh besar nanti. Itu aku khawatir. Nah, kamu pernah jalanin kan tempat lingkunganmu gitu.
Aku juga, aku juga pernah jalanin, makanya aku nggak mau anakku jalanin hidupan kelamku itu. Ya, aku nggak mau sih dia ikut ngerasain hal-hal yang kayak gitu, makanya mati-matian aku bakal ciptain lingkungan yang sehat buat dia. Ya, bakal mati-matian aku sekolahin dia. Mati-matian pokoknya. Entah itu mau TK, SD, SMP, SMA, serba harus international school dia. Aku nggak mau masukin dia ke sekolah-sekolah yang lain. Pokoknya internasional. Aku nggak peduli sih mau itu uang bulanannya itu setara 10 kali lipat atau 10 bulannya sekolah lain atau apapun itu. Aku nggak peduli sih. Aku bakal usahain yang terbaik dari yang terbaik buat dia. Bakal aku usahain. Makanya aku lagi siapin dari sekarang. Dari jauh-jauh hari malah. Dari kita baru nikah juga. Sebelum kita nikah juga aku udah mulai menyiapkan. Nah, jadi kamu gak usah khawatir ya, itu kewajibanku itu. Oke. Kewajibanku soalnya bahagiain anak, bahagiain kamu. Ya itu udah tanggung jawab. Iya kamu juga lah sayang. Kamu juga jadi tanggung jawabku itu. Ya. Ya mungkin kamu pikirnya tanggung jawabnya buat anak gitu dibesarin, tapi enggak. Setara, kamu juga. Buat aku itu kamu juga harus. Karena di awal kita nikah aku udah berkomitmen kan buat bahagiain kamu. Ya itu udah jadi tanggung jawabku buat bahagiain kamu. Kamu pun ikut turut serta dalam situ, dalam hal yang bahagia. Aku punya kewajiban buat bahagiain kamu dan anak-anak juga. Kamu dan anak setara bahagianya. Pokoknya harus setara. Ya, sama-sama prioritas soalnya. Ya, kalau apa ya, sebenarnya kayak di umur-umur anak udah masuk umur 16, 17 atau 18 gitu. Pokoknya nggak lebih dari 17 kayaknya. Aku bakal bicarain hal-hal yang serius buat bekal dia nanti. Ya, itu bicara. Tapi sebelum bicara itu aku udah kasih contoh yang mudah-mudahan bisa. Aku sebelum bicarain hal itu nanti di saat dia umur 16 kah atau 17 kah, aku bakal sedikit demi sedikit ngasih contoh yang baik buat dia. Nah, jadi waktu aku bicarain hal serius untuk masa depan dia udah ada gambaran gitu. Ya, udah ada gambaran karena lihat aku mungkin atau lihat kamu mungkin. Makanya kita mesti jadi contoh yang baik buat anak kita nanti. Dari kecil sampai tiba nanti suatu saat aku harus membicarakan hal-hal yang serius tentang kehidupan nantinya yang akan dia hadapin. Jadi dia punya gambaran tentang hal-hal itu. Gambarannya ya lihat kita, contoh dari kita. Gitu lah. Emang harus ada sih. Harus ada hal serius yang dibicarakan kelak. Enggak sekarang, enggak waktu dia masih kecil, tapi waktu dia udah bisa mikir, udah bisa tahu apa yang baik, mana yang enggak, baru aku harus bicara serius tentang
kehidupan nanti yang akan dia hadapin. Ya, gitulah. Pokoknya apapun itu aku bakal dukung 100%. Mau finansial, mau emosional, 100% sih aku dukung. Nah, kamu gak usah khawatir ya. Aku tahu kok kita gak bakal bisa buat selalu sempurna di mata dia, di mata anak kita. Tapi selama nanti kita jalanin dan selama kita saling terbuka seperti ini sekarang, aku yakin sih kita bisa jadi orang tua yang terbaik buat dia nanti. Kita belajar bareng ya. Udah, aku lanjut kerja lagi. Kamu udah dapet jawaban dari apa yang kita obrolin tadi ya kan? Atau belum? Udah? Oke. Pokoknya kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Mau semampuku, mau gak semampu aku bakal mampu-mampuin untuk siapin hal-hal yang terbaik buat dia kelak. Jadi gak usah khawatir kamu, oke? Ya, gitulah. Aku lanjut kerjain kerjaanku dulu sayang. By the way, makasih kopinya. Aku suka.